Halo, balik lagi di channel Bakanime 9. Kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang player nomor 1 yang kembali untuk membalas dendam, dan yang belum nonton video sebelumnya tonton dulu agar ceritanya nyambung. Selamat menonton. Hyunwoo yang memasang wajah datar berkata, "Hah, tunggu, skenario utamanya takkan berakhir begini saja kan?" Akibat ledakan yang surpet layangkan, semua penglihatan di area benteng itu menjadi gelap. Udara yang terhembus akibat ledakan itu benar-benar sangat dahsyat. Hyunwoo yang berada tepat di depan ledakan itu hampir saja terbawa angin. Dia bergumam, apa ini benar-benar akan berakhir tak lama setelah ini dimulai? Surpet yang memperhatikan dari atas terkejut, ketika benteng yang ia serang ternyata utuh tak tersentuh sama sekali oleh skill magicnya. Benteng itu dilindungi oleh barrier, Surpet berkata. Apa, benar-benar tidak hancur? Namun perlahan barrier itu retak sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya meledak dan menghilang, kini benteng itu tak terlindungi sedikit pun. Surpet yang melihat itu senang dan berkata, haha, bariernya hancur sesuai rencanaku. Hyunwoo yang melihat dari arah bawah berkata, aku tak berpikir kalau kau sengaja melakukannya. Dari dalam benteng retakan barrier itu berjatuhan ke lantai. Seseorang berkata, Yang Mulia, pasukan kekaisaran telah menerobos masuk melewati barrier menggunakan magic. Saya yakin bahwa mereka beserta para petualang akan segera tiba di sini. Jenderal pemberontak itu hanya terdiam, ajudannya kembali berkata. Jika magic yang mereka gunakan itu cukup kuat, untuk dapat menghancurkan barrier. Maka itu berarti Surpet ada di sini, jenderal itu berkata. Oh, jadi kau berencana untuk mengakhiri ini sekaligus ya, Alexander? Baiklah, lepaskan para andit itu, ajudan itu menjawab. Baik tuan, jenderal berkata, ubah seluruh knight yang ada di sini menjadi andit. Dan cari Alexander, dengan begitu dia akan mengerti. Siapa yang memiliki hak sejati untuk berkuasa, di balik gerbang besi itu. Sudah bersiap banyak sekali para andit, dan dari arah lain pasukan kekaisaran pun sudah bersiap. Seseorang berkata. Pasukan, Surpet telah menghancurkan bariernya. Ayo kalahkan musuh-musuh kita. Seok yang sudah bersiap pun berkata, akhirnya pertarungan ini dimulai. Aku yakin ini akan seru. Para guild dan anggotanya sedang melangkah menghampiri semua musuh. Berbeda dengan Hyunwoo yang masih terdiam sendirian di dalam hutan. Netizen yang melihatnya terheran dan bertanya-tanya. Mengapa Hyunwoo tak bergerak sedikit pun? Bagaimana jika semua hadiah itu menghilang? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Hyunwoo ini gila akan hadiah, namun saat ini dia sedang merencanakan sesuatu tanpa para viewernya ketahui. Hyunwoo bergumam, apa mereka semua sudah pergi? Saatnya pergi ke tempat pertemuan. Hyunwoo terus melangkah. Dia berkata, aku yakin itu ada di suatu tempat di sini. Tiba-tiba saja seseorang memegang pundak Hyunwoo. Hyunwoo pun sontak melayangkan pedangnya. Namun saat Hyunwoo berbalik yang datang adalah Sunny. Sunny berkata, hei, tenanglah, ini aku Sunny. Hyunwoo pun tersadar. Dia berkata, oh, kau Jenny. Sunny berkata, bisakah kau menyimpan pedangmu itu? Hyunwoo menjawab, oh ya tentu, maaf soal itu. Para netizen berkomentar. Sepertinya Jenny itu bukan NPC. Hyunwoo pun yang membaca itu bergumam. Kami akan berada dalam masalah besar kalau identitasnya sampai terbongkar. Jadi kami memutuskan untuk memanggilnya Jenny, lalu berkata, semuanya inilah informanku, dialah satu-satunya player yang menjadi bagian dari pasukan pemberontak. Sunny berkata, halo semuanya, namaku Jenny. Hyunwoo berkata, sekarang ayo kita pergi ke tempat para komandan berada. Sunny berkata, lewat sini, jalur ini menuju langsung ke benteng. Hyunwoo dan Sunny pun sudah tiba di dalam benteng, mereka berdua mengendap-endap masuk ke dalam. Di dalam semua andit itu sedang berjaga di tempatnya masing-masing. Sunny berkata, oh, di sana, dia adalah salah satu komandan pemberontak. Namanya Held, di Alkil dia dipanggil sebagai Dark Knight. Dia itu suka bekerja sendirian, jadi dia adalah lawan yang sempurna untukmu. Hyunwoo yang mendengar itu bergumam, jadi kami memakai elemen yang sama. Baguslah, lalu berkata, kau tetaplah di sini Jenny, aku akan segera kembali. Hyunwoo melompat menghampiri komandan pemberontak itu. Hyunwoo mulai menyerangnya, namun serangannya bisa ditangkis oleh Held. Hyunwoo berkata, ya, kau memang harus bisa menangkis sergapan seperti ini.
Health berkata, siapa kau? Health membalikan badan hingga membuat Hyunwoo sedikit terpental. Hyunwoo menjawab sambil tersenyum, apa kau akan mengenaliku kalau aku berkata? Aku adalah murid dari LeBron, Health dengan muka murkanya berkata. Bagaimana bisa salah satu tikus kekaisaran datang sampai ke sini? Health bergumam, bukankah LeBron merupakan target pembunuhan prioritas tertinggi setelah sang kaisar? Kalau dia adalah muridnya, maka itu berarti LeBron bisa jadi ada di sini juga. Kami tidak beruntung, kalau begitu, aku harus melapor pada Yang Mulia secepat mungkin. Dengan cepat Health menyerang Hyunwoo, dengan tergesa-gesa tanpa planning terlebih dahulu. Hal itu membuat Health sangat kesulitan menghadapi Hyunwoo. Namun berbeda dengan Hyunwoo, dia sangat menikmati pertarungan ini tanpa menunjukkan rasa kesulitan sama sekali. Hyunwoo pun menggunakan skill Crescent Mooncut, skill dan pedangnya itu berhasil menembus pakaian baja Health. Dia mengeluarkan cairan tomat akibat serangan Hyunwoo. Dia bergumam, aku tak bisa membiarkan penjagaanku turun di sekitarnya. Tak kusangka, aku akan menggunakan ini, cuma untuk melawan murid dari LeBron. Health menggunakan skill Heavenly Dark Steps. Asap hitam mulai menyebar di seluruh ruangan itu. Hyunwoo yang sedikit terkejut hanya terdiam. Health yang begitu cepat langsung berada di belakang Hyunwoo. Namun Hyunwoo juga tak kalah cepat untuk menghindari serangan dari Health. Hyunwoo pun bergumam, bagaimana bisa dia menggunakan Heavenly Dark Steps? Hyunwoo tiba-tiba terdiam. Dia bergumam, bagaimana dia bisa menggunakan Heavenly Dark Steps? Health melangkah maju sambil bergumam, aku mempelajari Abyss Moving. Dari buku yang secara tidak sengaja aku temukan, aku belum pernah menggunakan ini semenjak bergabung dengan Alkyl. Tapi siapa sangka aku akan berakhir menggunakannya. Untuk melawan orang seperti dia, Health kembali menyerang Hyunwoo. Namun dia terkejut ketika melihat Hyunwoo menggunakan skill yang sama dengannya. Health berkata, bagaimana bisa kau menggunakan Abyss Moving? Hyunwoo yang mendengar pertanyaan Health bergumam, Abyss Moving. Sepertinya dia menyebut Heavenly Dark Steps, dengan sebutan itu. Mungkin itu ada hubungannya dengan quest Heavenly Demons Dark Arts. Dan karena kami petarung menggunakan skill yang sama. Ini akan jadi video yang hebat, dan mereka pun mulai bertarung. Keduanya sama-sama kuat, netizen yang menonton berkomentar. Wah, sungguh pertarungan yang elegan, jadi seperti ini ya pertarungan antar Dark Swordman. Sepertinya Health sedikit kewalahan melawan Hyunwoo. Dia tidak ingin kalah lalu dia berpikir untuk menggunakan skill Sword Aura. Dia berkata, bagaimana dengan ini? Hyunwoo yang terdiam bergumam. Dia bahkan bisa menggunakan Sword Aura juga. Hyunwoo pun sedikit terdorong karena Sword Aura yang Health gunakan. Hyunwoo sepertinya juga kewalahan kali ini. Health yang menyerangnya bertubi-tubi dengan kecepatan yang sangat cepat mampu membuat Hyunwoo sangat kesulitan. Netizen berkomentar, Sword Aura memang hebat, Sword Ki. Takkan mungkin bisa menahannya. Dengan tatapan yang membara Health sangat berusaha untuk mengakhiri pertarungannya dengan Hyunwoo. Dia mengayunkan pedangnya dan menyerang Hyunwoo kembali dengan berkata, akan ku akhiri semuanya dengan ini. Hyunwoo bertanya-tanya skill apa lagi yang akan Health gunakan. Namun ketika Health menyerangnya Hyunwoo dengan sengaja tak menahan serangannya itu. Hyunwoo pun berbalik menyerangnya dengan secepat kilat. Seketika Health terdiam dengan apa yang Hyunwoo lakukan. Dengan serangan balik yang Hyunwoo lakukan, mampu melukai sedikit pipinya itu. Health seketika terdiam, dia terkejut dengan apa yang Hyunwoo lakukan. Dia bergumam, oh jadi masih ada Swordman lain, yang mampu mengendalikan magic selain LeBron. Aku tak boleh kalah seperti ini, dia pun mengeluarkan skill lainnya. Hyunwoo yang melihatnya pun dengan cepat mengeluarkan skill yang sama. Dia langsung mengarahkan skillnya itu kepada Health, dengan perhitungan yang tepat serangan itu mampu mengenai leher Health. Dengan perasaan yang terkejut Health terdiam, dia merasakan serangan yang Hyunwoo layangkan. Dan pada akhirnya Health pun dikalahkan oleh Hyunwoo. Sistem muncul dan berkata, 3 Red Rebel Knight Commander Hem telah dikalahkan. Anda menerima XP, Anda naik level stamina dan magic power telah pulih sepenuhnya. Hyunwoo bergumam, dia mau melakukan sesuatu di saat-saat terakhirnya tadi. Apa seharusnya aku membiarkannya hidup demi quest Heavenly Demons? Sword Aura memanglah kuat, hal yang sama juga berlaku bagi Reina setelah dia membuka kelas ketiganya. Mungkin item yang bagus dan level yang tinggi itu benar-benar berpengaruh.
Hyunwoo berkata, aku harus secepatnya membuka kelas ketigaku. Supaya aku bisa menggunakan Sword Aura, Sunny yang turun menghampiri Hyunwoo berkata. Alay bos, wah kamu benar-benar mampu mengalahkannya sendirian. Hyunwoo menjawab, haha ya tentu saja, Sunny bergumam, dia juga tak hanya hebat di dalam video. Tapi dia bahkan lebih hebat lagi setelah aku melihatnya langsung. Pergerakannya sangat akrobatis, Hyunwoo berkata, mari kita lihat item apa yang dia drop. Hyunwoo yang memasang wajah bahagia itu berkata, guys kita mendapatkan jackpot. Di suatu tempat beberapa guild heboh dengan info dari jendela status. Kabar Komandan Health yang terkalahkan, mereka terkejut dan juga heran siapa yang sudah mengalahkan salah satu komandan itu. Mereka berkata, lihatlah pesan status ini, salah satu dari leader sudah dikalahkan. Padahal kita baru masuk ke dalam benteng, apa-apaan ini? Seseorang bertanya pada Yongchan, Hyung menurutmu siapa yang sudah membunuh si komander itu? Yongchan tak menjawab dia hanya bergumam, ya sudah pasti si Kang Hyunwoo. Seok juga berkata kepada Junggu, itu pasti Dong Sang kan. Junggu menjawab, kalau kita tidak cepat, kita mungkin takkan bisa mendapatkan apapun Hyung Nim. Seok berkata, ya kita harus lincah seperti dia, Ket dan Mason sepertinya sedikit senang ketika melihat jendela status. Namun berbeda dengan Reina yang memasang wajah kesal ketika mengetahui seseorang telah membunuh salah satu leader pemberontak itu. Kita kembali pada Hyunwoo, di mana semua netizen memanggil namanya. Dengan ekspresi yang sangat bahagia Hyunwoo tersenyum lebar. Dia bahkan sengaja mengabaikan beberapa pertanyaan para viewersnya. Hei kalau kau mau bilang begitu, setidaknya kasih tunjuk item apa yang kau dapatkan. Dia juga mengubah angle kameranya, kau mau berapa banyak kami harus membayarmu. Dengan senyum yang masih menempel di wajahnya, dia mendapatkan banyak sekali gold yang dikirim oleh para viewernya. Dengan begitu Hyunwoo baru berkata, wah terima kasih atas donasinya. Akan kutunjukkan pada kalian sekarang juga, jeng. Dark Star adalah sebuah pedang yang terbuat dari dark magic. Itu memancarkan cahaya yang redup, Hyunwoo berkata, ini adalah salah satu dari top 5 item. Dengan atak tertinggi yang kita ketahui, peningkatan 20% pada penetrasi defense itu memang bagus. Tapi peningkatan dark damage-nya itu menurutku yang terbaik. Beberapa netizen juga berkomentar, ini pertama kalinya aku melihat item yang memberikan 15% boost elemental damage. Hyunwoo pun bergumam, mungkin segalanya akan berubah kalau segel misterius dari Half Sword sudah menghilang. Tapi untuk sekarang Dark Star jauh lebih baik, Sunny yang melihatnya bergumam. Kenapa dia tidak memperlihatkan item yang lainnya juga? Hyunwoo berkata, Jenny apa kau bisa membawaku ke tempat berikutnya sekarang juga? Sunny menjawab, oh siap, aku akan memandumu ke leader yang berikutnya. Hyunwoo pun melanjutkan untuk menemui para leader pemberontak itu. Dia mengalahkan 4 Knight Commander Liquid, lalu menyerang 3 Red Magic Corps Commander Luwine dengan dibantu Tangi. Selanjutnya dia juga mengalahkan 5 Knight Commander Kalu masih dengan bersama Tangi. Di luar benteng semua anggota yang berpartisipasi sudah mulai masuk ke dalam benteng. Seseorang berkata, dindingnya sudah hancur, Alay Bos menghabisi leadernya satu persatu. Kalau terus begini, cuma para kroco yang akan tersisa. Ayo bergerak semuanya, kita beralih pada Guild Mano yang masih berada di luar benteng. Mereka berusaha menghabisi semua para undead, seseorang berteriak. Itu Alay Bos lagi, Marco yang mendengar itu bergumam, kami yang melakukan semua pekerjaan kerasnya di sini, tapi malah dia yang mendapatkan semua hadiahnya. Kalau aku tidak bisa menyusulnya di skenario utama ini, aku tidak akan bisa membalasnya atas penghinaan yang sudah aku alami. Tiba-tiba Patrick berteriak, Guild Master, kami menerima kabar dari para scout. Marco bertanya, apa yang mereka temukan? Patrick menjawab, mereka menemukan jenderal para pemberontak. 5 Knight Commander Kalu telah dikalahkan. Semua prajurit yang melihatnya terkejut mereka berkata, Kalu Nim sudah dikalahkan. Hyunwoo dan Tangi yang berada di atas benteng berkata, oh sepertinya aku sudah membunuh 4 leader, kalau terus begini aku yakin. Aku akan bisa memonopoli musuh yang ada, salah satu viewers Hyunwoo berkomentar. Berita terkini Guild Mano sudah memulai raid boss skenario. Hyunwoo yang membacanya terkejut dan berteriak, apa, Mano sudah memulai raid boss skenario? Beberapa netizen juga berkomentar,
Apa iya? Kukira yang lain cuma beresin para kroco. Tapi sepertinya mereka mulai membalikan keadaan, Seraka akan membuat mereka jatuh wakak. Menurutku mereka akan membuat kekacauan besar kali ini. Hyunwoo bergumam, membunuh 4 leader ahil itu memang pencapaian yang cukup bagus. Namun mereka masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bos skenario. Bagaimana ini? Tiba-tiba saja notif pesan dari Seok masuk. Seok berkata meminta Hyunwoo untuk datang ke gerbang timur Fortress. Untuk menentukan siapa yang akan melawan bos skenario nantinya. Hyunwoo pun menyetujui untuk menghampiri Seok. Hyunwoo bergumam. Nice teaming Seok Jong Hyungnim, Seok, Junggu, Hyunwoo beserta anggota besar lainnya pun sudah berkumpul. Junggu berkata, kita sekarang akan menentukan urutan raid-nya. Haruskah kita gunakan batu gunting kertas, atau mau gacha? Master Phoenix berkata, menyerahkan raid sepenting ini kepada keberuntungan itu agak. Belum selesai perkataannya dipotong oleh Mas Cerano. Bagaimana kalau kita tentukan dengan turnamen pertarungan 1 vs 1? Hyunwoo yang mendengarnya menjawab dengan semangat, ya aku suka itu. Saat mendengar jawaban Hyunwoo, Mas Cerano langsung menengok Hyunwoo lalu dia berpikir kembali dan berkata, oh, mari kita pikirkan lagi dulu. Hyunwoo yang mendengarnya hanya mengumpat di dalam hati. Seseorang berkata, bagaimana jika kami memberikan urutan dan kalian yang memilihnya? Jika perselisihannya terus berlanjut, kita akan lakukan gacha saja. Sekarang siapa yang ingin melakukan raid setelah Guild Mano? Semua anggota yang mendengar terdiam mereka bergumam. Kau butuh informasi untuk dapat bertarung melawan bos. Semakin kau mempelajari polanya maka semakin baik, kami tak tahu kapan Guild Mano tersapu bersih. Jadi siapapun yang maju berikutnya takkan mungkin memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Tidak mungkin bos skenario akan mudah, jadi kami tidak ingin maju berikutnya. Dengan semangat yang membara Hyunwoo mengajukan dirinya untuk maju melawan bos skenario berikutnya. Di antara semua orang yang terdiam karena ketakutan namun berbeda dengan Hyunwoo yang berkata dengan senang hati, kalau tidak ada yang mau biar aku saja. Mas Cerano bertanya, apa kau berencana untuk pergi bersama party atau guild lain? Hyunwoo menjawab, untuk apa, aku akan pergi sendiri. Mas Cerano yang mendengar jawabannya bergumam. Hadeh kenapa dia terlihat begitu santai, apa dia sudah memiliki rencana? Reina dan yang lainnya pun berpikiran yang sama saat mendengar jawaban Hyunwoo. Kalau itu Hyunwoo maka Hyunwoo akan mampu melakukan raid sendirian. Hyunwoo menghampiri Seok untuk meminta koordinat bosnya. Namun ternyata Seok pun tak tahu apa-apa tentang keberadaan raid bosnya. Hyunwoo pun berteriak kepada para viewersnya, guys aku akan menjadi yang kedua dalam melakukan raid boss. Aku tidak punya waktu, tolong beritahu aku di mana Guild Mano melakukan streamingnya. Salah satu netizen berkomentar, kalau kau ke awal sekarang. Mereka ada di posisi 1, lalu ada yang bertanya apakah Hyunwoo mempunyai rencana. Hyunwoo pun bergumam, aku tidak punya rencana, aku baru mau memikirkannya sekarang. Hyunwoo pun melihat siaran dari Guild Mano, di mana mereka masih bertahan menghadapi raid bosnya. Hyunwoo berkata, kurasa Mano berhasil bertahan lebih baik dari yang kuduga. Patrick terlihat berteriak, unit C1 persiapkan spell kalian. Tembak, Hyunwoo yang kagum melihat betapa pintarnya Patrick mengatur para anggotanya berkata. Menurutku Patrick itu mage yang hebat. Aku juga berpikir begitu saat memberi Mano pelajaran waktu itu. Hyunwoo bergumam, itu dia senjata rahasia Mano, karena mereka sudah menggunakannya. Apa dia mau melakukan serangan terakhir? Mereka pasti tidak akan menang begitu saja kan? Marco pun mulai meluncurkan serangannya namun seperti yang kita ketahui raid boss itu tak semudah itu dikalahkan. Dia mampu menahan semua serangan dari lawan yang tidak setara dengannya. Marco berpikir dia telah berhasil menyerangnya dengan mudah, namun pada akhirnya usahanya itu sia-sia saja. Raid boss ini berkata, kenapa kau tersenyum? Jangan bilang kau berpikir bahwa kau sudah berhasil membunuhku, kau ini hanya serangga yang dikirim oleh Alexander. Dia jenderal pemberontak Edward. Marco yang terlihat kesulitan mengeluarkan pedang yang tertusuk ke tubuh Edward itu bergumam. Aduh bagaimana ini, pedangku tak mau lepas. Dengan mudahnya Edward memukul Marco hingga membuat Marco tersungkur ke lantai. Hingga membuat lantai itu hancur, Patrick yang melihat itu berteriak.
Guild Master, sistem pun berkata, player Marco telah menderita efek status sleep. Edward mengambil kepala Marco dan memperlihatkannya kepada semua anggotanya dengan berkata, "Apa ini pemimpin kalian? Ambil dia." Edward melemparkan tubuh Marco hingga melayang menghampiri para anggotanya. Edward berkata kembali, "Pedang kecilmu ini bahkan tidak layak untuk disingkirkan." Patrick pun kembali berkata, "Semua bersiap untuk bertahan. Kita harus mengulur waktu sampai Master pulih." Edward yang hendak mengambil pedang yang tertusuk di tubuhnya itu berubah menjadi lebih ganas. Matanya memancarkan cahaya, dia langsung menyerang Patrick dan anggotanya dengan cepat. Patrick yang melihat dan belum sempat menghindarinya pun ikut terpental. Hyunwoo dan para viewer yang melihat hanya terdiam, mereka sangat terkejut. Netizen juga berkomentar, "Wah, padahal dia hanya mengayunkan pedangnya namun orang-orang bisa sampai berterbangan." Edward bergumam, "Alexander, hari di mana aku mencabut kepalamu akan segera tiba." Kita beralih pada Hyunwoo. Hyunwoo hanya terdiam ketika melihat siaran dari Guild Mano. Tiba-tiba saja live streaming Hyunwoo hilang dan Hyunwoo berkata, "Hai semua, aku mau melakukan persiapan untuk raid selama 5 menit. Jangan lupa kasih react dan komen di rea Perskans It setelah baca." Hyunwoo yang frustasi berkata, "Abis sudah, bagaimana caraku untuk menang melawan sesuatu seperti itu? Statusnya begitu tinggi, sampai dia mampu mengalahkan Marco semudah itu. Ketika dia masih memiliki buff, dan kecepatan pemulihannya juga di luar nalar. Bukan hanya itu, tapi dia juga merupakan human boss yang mempunyai kecerdasan tinggi. Dia memastikan semua orang tahu, kalau dia adalah adik laki-lakinya Kaisar. Dia pasti akan menjadi bos terkuat yang pernah aku lawan. Aku harus menggunakan segala yang aku punya. Buku yang aku dapat setelah mengalahkan Held adalah harapanku satu-satunya. Descendant of the Heavenly Demons Dark Arts, Anda telah menguasai Heavenly Demon Dark Arts. Temukanlah jejak dari Master Heavenly Demons Dark Arts. Generasi sebelumnya yang telah menyeberangi Valter Mountain sejak lama. Hyunwoo bergumam, "Bingo, sesuai dugaan, ini berhubungan dengan Heavenly Dark Arts." Sistem berkata, "Anda berhasil menyelesaikan Descendant of the Heavenly Dark Arts. Anda menerima XP, Anda menerima quest baru, Remnants of the Previous Generasi. Anda menemukan diari milik Master Heavenly Demons Dark Arts sebelumnya. Bacalah diari mereka dan carilah sisa peninggalan mereka. Anda memperoleh kenang-kenangan Triple X." Hyunwoo berkata. "Kenang-kenangan Triple X," sistem berkata, "Master of the Dark Arts. Sebuah cincin yang digunakan oleh para warrior Heavenly Demons Dark Arts dari generasi ke generasi. Itu telah diresapi dengan Heavenly Demons energi setelah terpapar cukup lama. Efek item ini meningkat seiring dengan bertambah kuatnya Dark Arts." Hyunwoo yang melihat item epic itu bergumam, "Ini item tingkat epic. Apa ini item tingkat epic pertama di arena? Aku tak tahu kalau ternyata ini adalah kunci keberhasilan questnya." Hyunwoo kelihatan senang sekali sampai membuatnya berlutut begitu. Hyunwoo langsung memakai cincin itu dan berkata, "Ring of Nostalgia punya spek yang lebih rendah. Jadi aku akan menggantinya dengan ini," sistem berkata. Kemahiran skill Heavenly Dark Arts meningkat menjadi 3. Anda memperoleh skill Breath of the Heavenly Demons. Hyunwoo berkata, "Apa? Aku dapat skill baru, Breath of the Heavenly Demons. Aku bisa menciptakan badai dari magic, Breath of the Heavenly Demons." Saat Hyunwoo mencobanya, skill baru itu keluar dengan sangat hebat. Namun saat Hyunwoo berusaha mengendalikannya, skill itu berubah menjadi sangat-sangat dahsyat hingga membuat Hyunwoo dan Tangi terkejut. Tangi yang terlihat sangat ketakutan bergumam, "Master bodoh." Hyunwoo melirik Tangi dan berkata, "Wah." Sambil gemetar seluruh badan, "Aku memperoleh skill mengerikan lainnya." Terlihat benteng pasukan pemberontak sudah hancur di beberapa bagian. Dari arah belakang Hyunwoo dan Tangi sudah berada di hadapan Edward. Hyunwoo bertanya, "Apa kau sang jenderal dari Alkil Edward?" Edward menjawab, "Kau berani datang kemari dan memanggilku dengan namaku. Siapa kau?" Hyunwoo berkata, "Aku murid dari knight terhebat di Kekaisaran, Duke Lebron. Aku datang ke sini untuk kepalamu." Tangi yang mendengar perkataan Hyunwoo berkata, "Kata-katamu barusan cringe banget, Master bodoh, itu tak cocok untukmu." Hyunwoo bergumam, "Kau harus bisa beradaptasi dengan lawan agar mendapat informasi yang lebih baik." Entah siapa yang memulai sistem itu,
tapi pasti orang itu punya selera yang buruk. Edward kembali bertanya, LeBron, dia punya murid ternyata sekarang. Dan bahkan seorang petualang, kurasa kau cukup berbakat. Tapi kau orang yang bodoh, apa kau sungguh percaya bahwa kau dapat mengalahkanku seorang diri? Edward bangun dari duduknya, dia memancarkan aura peperangan. Tangi berkata, Master bodoh, aku merasakan magic yang sangat kuat dan mengerikan yang berasal dari pria tua itu. Hyunwoo berkata, Tangi, kau pergilah bersembunyi ke sebelah sana. Dan jangan lupa gunakan buff dan spellmu. Tangi pun menurut pada perkataan Hyunwoo, dia pergi sambil berkata, Baik Roger. Hyunwoo bersiap-siap untuk menyerang Edward, dia pun bergumam. Kurasa aku akan langsung memulai raid-nya, tanpa mendapatkan informasi apapun. Di waktu seperti ini tak ada yang bisa aku lakukan. Selain berusaha mempelajari pola serangannya seiring berjalannya waktu. Untuk sekarang aku akan mengamatinya dulu. Hyunwoo mulai menyerangnya dengan Sword Ki. Edward yang dengan santai berkata, dilihat dari teknik Sword Ki milikmu. Sepertinya kau benar-benar murid LeBron. Edward mulai berlari menghampiri Hyunwoo sambil berkata, Aku penasaran ekspresi macam apa yang akan LeBron tunjukkan. Ketika melihat tubuhmu tanpa kepala, Edward dengan sangat cepat sudah berada di hadapan Hyunwoo. Dia sudah siap untuk menyerang bagian kepala Hyunwoo. Namun dengan tergesa-gesa Hyunwoo pun segera menghindar. Hyunwoo sedikit terkejut, dia bergumam, dia cepat sekali. Aku akan dalam bahaya kalau statusku tidak meningkat berkat cincin tingkat epik ini. Dia juga bahkan menggunakan tangan kosong di stage awal waktu melawan Mano. Dia bahkan tak mencoba menghindari seranganku, dia percaya pada skill regenerasinya. Waktu terbaik untuk menyerang adalah di saat penjagaannya sedang turun. Hyunwoo yang berlari kencang menggunakan skill Strike, lalu Magic Explosion, dan juga skill Crescent Mooncut. Semua skill yang Hyunwoo gunakan itu hanya untuk membuat konsentrasi Edward buyar alias gagal fokus. Hyunwoo melempar Sword Ki-nya ke arah tangan Edward. Edward yang melihat itu sedikit terheran dan bertanya, apa hanya itu skill yang kau punya? Hyunwoo menjawab dengan senyumannya. Tidak, aku masih punya satu skill lagi. Kemudian Hyunwoo menyerangnya dengan skill Breath of the Heavenly Demons. Edward yang terkejut tak bisa menghindari serangan Hyunwoo. Serangan yang Hyunwoo layangkan itu tepat ke bagian perut Edward. Dengan ekspresi yang begitu datar sepertinya Edward tak merasa kesakitan sedikit pun. Hyunwoo yang bangga akan itu berkata, inilah skill terbaruku. Kelihatannya itu agak menyakitkan. Guys, itulah skill baru yang aku dapatkan setelah mengalahkan Hell. Itu kuat banget kan? Kekuatannya sangat besar jadi recoil-nya pun besar. Inilah senjata rahasia terbaruku. Hyunwoo yang tersadar akan sesuatu dia terdiam dan bergumam. Tunggu, apa dari tadi aku belum memulai streamingnya lagi? Hyunwoo pun kembali menghidupkan live streamingnya, dia menunduk dan berkata, Maafkan aku guys, aku lupa memulai streamingnya karena sibuk bertarung melawan bos monster. Dia bergumam, syukurlah viewer yang pergi hanya sedikit. Hyunwoo kembali berkata, untuk menyimpulkan situasinya sampai saat ini. Aku sudah memberanikan diri untuk bertarung melawan Edward seorang diri. Aku baru saja memberikan dia serangan yang menyakitkan. Dan dia mulai menyembuhkan diri, tapi tetap saja itu menghasilkan damage yang banyak. Iya dong kayaknya, melihat kekonyolan Hyunwoo, Edward pun berkata, Kau terlihat cukup santai meskipun sedang berada di hadapanku. Hyunwoo melirik Edward dan dia pun terkejut begitu melihat keadaan Edward, dia bergumam. Dia sudah pulih, aku kepikiran beberapa hal. Hyunwoo mencari keberadaan Tangi, dia berkata. Tangi gunakan lighting, percobaan pertama yang Hyunwoo lakukan adalah serangan elemental. Dan ternyata serangan pertama itu gagal, Edward sepertinya sangat menikmati serangan Tangi. Hyunwoo di sisi lain dia mulai bergerak dan menggunakan skill blink-nya. Percobaan kedua menyerang titik vital, Edward yang merasakan serangan Hyunwoo berteriak. Dasar bocah arogan, percobaan kedua masih gagal. Hyunwoo merencanakan percobaan yang ketiga. Di mana Hyunwoo akan menyerang benda besar yang sangat mencurigakan yang disimpan di balik kursi Edward. Dia mencoba menghancurkan bola merah besar itu, Hyunwoo bergumam. Sama sekali tidak berpengaruh, kukira itu titik lemahnya. Edward berkata, aku belum pernah melihat cara berperang sesembrono itu. Aku sudah tak punya alasan lagi untuk melawanmu, matilah kau. Edward mengeluarkan pedang besarnya, Hyunwoo yang melihat itu bergumam.
Dia mengeluarkan pedangnya, ini phase 2. Edward langsung melayangkan pedangnya kepada Hyunwoo. Hyunwoo terkejut, tubuhnya bergetar ketakutan ketika melihat pedangnya sedikit patah akibat serangan Edward. Dia pun bergumam, aura senjata miliknya berada di tingkatan yang berbeda dibandingkan dengan Hell. Kalau aku tidak membunuhnya di sini, aku cuma akan memberikan keuntungan kepada tim lain atas skenario ini. Bagaimana caraku untuk memenangkan ini? Apa bahkan memungkinkan bagiku untuk melawannya? Hyunwoo pun terkejut, dia bergumam, tunggu itu, aku tahu cara untuk membunuhnya. Hyunwoo memanggil Tangi yang terkejut, dia ketakutan dan berkata, Master bodoh, apa-apaan ini? Hyunwoo berkata, Tangi berubahlah sebentar dan ulurkan waktu untukku. Tangi yang memang takut dia pasrah dan berkata, apa mengulur waktu? Entah apa yang akan Hyunwoo lakukan, dia bergumam, kenapa aku tak kepikiran sejak awal? Aku melupakannya karena aku terlalu sering bertemu dengannya. Hanya ini satu-satunya cara untuk membunuh Edward saat ini. Jawabnya sudah aku ketahui selama ini. Hyunwoo pun menghubungi seseorang, dan pesan itu sampai kepada Yongchan. Isi pesan tersebut meminta Yongchan untuk segera menemui dirinya. Kwon Yongchan bagi Hyunwoo, dia adalah segalanya, teman baik, keluarga, sebagai seseorang yang akan pertama kali dia datangi dalam keadaan suka maupun duka. Penyelamat yang telah membantunya terlahir kembali sebagai seorang player baru. Tuan rumah yang mengizinkannya makan dan tidur di tempatnya. Pahlawan yang selalu siap dikala dia membutuhkannya. Bersama dengan hal lainnya, dia merupakan seseorang yang sangat dihargai. Namun Yongchan tidak, melihatnya seperti itu, abaikan semua yang baru saja dijabarkan. Yongchan hanya berpikir bahwa dirinya adalah, Yongchan bergumam ketika dia membuka isi pesan Hyunwoo. Kang Hyunwoo, aku tak percaya dia membuatku harus membersihkan kekacauan yang dia perbuat lagi. Ya, Yongchan berpikir dirinya adalah baby sister untuk Hyunwoo. Kita beralih pada Tangi dan Edward yang sedang bertarung. Tentu saja Tangi tak bisa melakukan apa-apa selain menghindari semua serangan Edward. Tangi berteriak memanggil Hyunwoo. Hyunwoo dengan gesitnya melayangkan kembali pedangnya ke tubuh Edward. Dan juga Tangi yang ikut serta memukul Edward, hingga mampu membuat Edward terpental mendarat di tembok. Tangi dan Hyunwoo saling menatap dengan terheran melihat Edward yang begitu sangat santai. Seperti tak merasakan seujung jari pun serangan dari mereka berdua. Dia bangkit kembali dengan berkata, mau sampai kapan kau melakukan serangan yang sia-sia seperti ini? Kau seharusnya sudah menyadari bahwa, tak ada satupun dari seranganmu yang berpengaruh padaku. Tiba-tiba saja Tangi berteriak, waktu transformasiku habis. Hyunwoo yang terdiam bergumam, sial yang kami lakukan sedari tadi. Hanya bertukar serangan, apa dia punya magic power yang tak terbatas? Dia masih belum menyelesaikan pola regenerasinya, Edward pun terdiam, dia juga bergumam. Meskipun aku sudah memutuskan untuk membunuhnya, tapi dia mampu menahan seranganku. Tak pernah kusangka bahwa akan ada pria lain di kekaisaran yang sama berbakatnya dengan LeBron. Saat Edward melamun, Hyunwoo pun mengambil kesempatan untuk menghajarnya dengan tendangan lalu sistem berkata, Jian Strength telah diaktifkan, status Strength meningkat sementara. Jian Spirit telah diaktifkan, status Strength meningkat sementara. Hyunwoo berteriak, ayolah, matilah. Edward dengan cepat memegang kaki Hyunwoo dan berkata, tertangkap kau hama kecil. Dengan kesal Edward membanting Hyunwoo berkali-kali. Tangi yang melihat itu hanya memanggil Hyunwoo. Edward pun melepaskan Hyunwoo dan melemparnya ke udara. Lalu dia bersiap untuk melayangkan pedangnya, namun dengan cepat Hyunwoo menggunakan skill Loton Ceremonial Code, Right Form, lalu mendarat ke lantai dengan selamat. Hyunwoo bergumam, aku cuma bisa menyerap damage dari claymore-nya. Bukan dari efek setelahnya. Melihat itu Edward semakin kesal, dia berkata, menjengkelkan, kukira kau hanya lalat, ternyata kau adalah kecoa. Tapi ini akan tetap berakhir, kau tidak akan bisa banyak bergerak. Dengan kondisi tubuhmu yang sekarang, beberapa netizen berkata agar Hyunwoo kalah untuk pertama kalinya. Hingga membuat Hyunwoo sangat kesal dan bergumam, dasar para kampret kalian. Hyunwoo mendapatkan pesan yang sudah jelas, pasti itu Yongchan. Seketika ekspresi Hyunwoo berubah, dia juga berkata pada Edward, kau pikir aku akan mati? Itu takkan terjadi sampai arena tutup.
Yongchan dengan cepatnya dia berlari menghampiri Hyunwoo. Dia berkata, koordinat yang dia kirim seharusnya ada di sekitar sini. Kenapa juga dia tidak mengangkat teleponku? Dia bergumam. Apa karena dia sedang berada di tengah-tengah pertarungan melawan bos ya? Karena dia sudah sampai meminta bantuanku, aku yakin dia saat ini sedang terpojok. Oke, kalau begitu aku akan maju, Yongchan berteriak. Pergilah dia bertarung sebelah sana. Saat Yongchan menoleh tak ada seorang pun di belakangnya. Kita beralih pada Hyunwoo yang akan mulai diserang kembali. Edward berteriak, matilah kau, kemudian seseorang muncul dan memotong tangan Edward. Hyunwoo menoleh dan berkata, tepat waktu, Hyunwoo menghubungi Yongchan untuk memintanya mengirimkan pesan kepada satu-satunya orang yang mampu mengakhiri ini. Hyunwoo kembali berkata, bukankah kau sedikit terlambat LeBron? LeBron menjawab, bukankah kau seharusnya bilang terima kasih? Murid kecilku yang kasar, Edward yang cepat memulihkan tangannya itu berkata. Tak kusangka kau akan datang padaku atas kemauanmu sendiri. LeBron, mendengar itu Hyunwoo yang berada di tengah-tengah mereka langsung berlari untuk menghindar. LeBron berkata, lama tidak bertemu Edward, kenapa kau tidak berhenti mengganggu muridku? Edward berkata, senang kau datang, setelah aku membunuh penasehat terdekat Alexander. Aku berencana untuk langsung pergi menuju ke ibu kota kekaisaran. Black Magic milikku lebih kuat dari magic biasa, dan aku sudah membuat tubuhku menjadi abadi. Kau sudah melihatnya sekarang bukan? Serangan lemahmu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tak satu pun darimu atau Alexander yang dapat membunuhku sekarang. LeBron yang tampak menghiraukan perkataan Edward langsung menghampiri dan menusuknya dengan cepat. LeBron berkata, kukira ini aneh, karena muridku takkan pernah kalah dalam pertarungan skill. Tapi sekarang aku tahu alasannya, yaitu karena kau menggunakan trik murahan. Edward, Hyunwoo yang terkejut akan kejadian di depannya bergumam. Dia membunuh monster itu hanya dengan satu serangan. Aku tahu LeBron pasti bisa melakukannya, LeBron kembali berkata. Edward, aku menyesal bahwa aku gagal meyakinkan Alexander pada hari itu. Kalau kami tidak mengampunimu, permasalahan semacam ini takkan pernah terjadi. Hyunwoo berteriak dari kejauhan, Master, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan narasi. Dia hampir selesai beregenerasi, Edward yang mulai pulih kembali berkata. Bahkan serangan sehebat ini pun tidak berguna, tak peduli sekuat apapun kau dan Alexander. Kalian takkan bisa membunuhku, LeBron berkata pada Hyunwoo. Muridku, mudah saja untuk mengalahkan orang yang mengaku-ngaku sebagai Black Mage abadi, kau cuma harus menghancurkannya sampai bersih supaya mereka tidak bisa beregenerasi lagi. LeBron menggunakan kekuatannya dia kembali menusuk Edward hingga membuat Edward tak bisa berkutik. Hingga pada akhirnya Edward mampu dikalahkan dengan mudahnya oleh LeBron, cahaya dan kekuatan yang sangat dahsyat itu mampu menghancurkan Edward dengan cepat. Terlihat singgasana Edward mulai bergetar disebabkan oleh aura pedang milik LeBron yang menembus tubuh Edward. Aura Ki yang LeBron gunakan mampu menghancurkan kastil tersebut. Aura Ki itu terlihat oleh semua anggota aliansi yang berpartisipasi. Dari luar istana anggota aliansi begitu terkejut termasuk Reina. Reina pun bergumam, cahaya apa itu? Itu bukankah tempat di mana alay bos bertarung melawan bos monster? Tunggu, Mascherano juga mengalihkan pandangannya kepada cahaya itu. Semua berpikir bahwa itu skill yang dimiliki oleh LeBron. Dari dalam kastil, Edward yang sudah terkapar berkata, sama seperti waktu itu, kau berhasil mengalahkanku. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah menjadi kaisar saat ini. Bukannya Alexander, LeBron menjawab perkataan Edward. Dasar bodoh, kau masih belum paham bahwa Alexander itu lebih kuat dariku. Tiba-tiba saja jasad Edward berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Hyunwoo dan LeBron yang melihatnya hanya terdiam. Sistem berkata, Anda berhasil mengalahkan pangeran kedua Edward, Anda berhasil menyelesaikan Imperial Special Forces. Kalahkan pemimpin Alkil satu persatu, Anda telah menerima 25.000 kontribusi kekaisaran. Hyunwoo bergumam, LeBron berhasil mengalahkannya dalam satu serangan. Itu benar-benar anti klimaks. Semua netizen berkata kagum dengan LeBron karena kehebatannya. LeBron berkata, kita harus pergi ke istana kekaisaran bersama muridku. Bukankah kita harus melaporkan ini kepada Yang Mulia? Hyunwoo bertanya, haruskah sekarang?
Hyunwoo mengabaikan semua komentar para netizen itu. Dia berkata, cukup sekian untuk hari ini, Hyunwoo juga bergumam. Meski sudah banyak user yang pernah pergi ke istana, tapi aku tidak bisa memberikan informasi soal kaisar kepada mereka. Hyunwoo kembali berkata, baiklah sampai jumpa di streaming berikutnya. Beberapa saat kemudian, Hyunwoo dan LeBron sudah berada di hadapan sang kaisar. Kaisar bertanya, jadi kaulah yang sudah memotong kepala si bodoh itu ya? Hyunwoo dan LeBron tak menjawab pertanyaan kaisar. Kaisar kembali berkata, adikku selalu berada di bawahku dalam hal apapun, berpedang, politik, dan bahkan citra publik, dia tidak terkenal di antara penduduk kekaisaran. Sudah jelas bahwa akulah yang akan berada di posisi pangeran mahkota. Lalu kaisar, namun dia adalah satu-satunya yang tidak terima akan hal itu. Dia datang ke penobatanku dengan pedang di tangannya. Dan ocehan sang kaisar itu berlanjut hingga membuat Hyunwoo sebal. Dia bergumam, hadeku harap ada tombol skip di sini. Kaisar berkata, dia bersembunyi di selatan setelah aku mengalahkannya. Aku tahu bahwa dia sedang mengumpulkan pasukan, namun aku membiarkannya melakukan itu sembari terus mengawasi. Dengan adanya seseorang yang menargetkan tahtaku, kurasa itu akan membawa hiburan ke dalam hidupku yang monoton ini. Hyunwoo yang menerima damage dari sang kaisar hanya tersenyum. Dia bergumam, "Woa," padahal dia hanya tersenyum, tapi aku terus menerima damage-nya. Kaisar kembali berkata, tapi aku sudah bosan mengawasinya. Jadi kerja bagus karena telah menyingkirkannya, aku akan menghadiahimu. Mulai hari ini, kau akan menjadi Viskon dari Kekaisaran Yusma. Hyunwoo yang mendengar itu bergumam, apa Viskon? Lalu Hyunwoo terdiam ketika tak mendapatkan apa-apa. Lalu Hyunwoo bertanya pada LeBron, Master, berapa banyak kontribusi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Viskon? LeBron menjawab singkat, 300.000, Hyunwoo bergumam. Aku baru mendapatkan 40.000 sejauh ini, jadi ini kesempatan yang bagus. Kaisar bertanya murka, apa hadiah yang aku berikan ini kurang? Hyunwoo menjawab dengan cepat dan berteriak, tidak, sistem berkata. Anda telah jadi Viskon dari Kekaisaran Yusma, Anda menerima title. First Viskon, Anda merupakan player pertama yang menjadi seorang Viskon dari Kekaisaran Yusma. Nobility kebangsawanan Anda mengintimidasi lawan, menyebabkan stats mereka berkurang. Hyunwoo yang melihat jendela status bergumam, wah stat baru. Sudah kuduga aku akan mendapatkan title karena menjadi bangsawan pertama. Tapi siapa sangka kalau aku juga akan mendapat stat terbaru. Hyunwoo berkata, terima kasih banyak yang mulia, Kaisar menjawab. Kau memang selalu mudah ditebak, oh ya kalian bisa pergi sekarang aku ingin istirahat. Mendengar itu LeBron dan Hyunwoo bergumam, mungkin dia merasa sedih atas kematian adiknya. Apa dia mencoba untuk terlihat sedih atas kematian adiknya? Mereka berdua serempak berkata, beristirahatlah dengan tenang yang mulia. Kaisar pun tanpa sadar sudah tertidur begitu pulasnya. Hyunwoo dan LeBron berjalan keluar meninggalkan istana Kaisar dan berkata, Kaisar kita yang eksentrik itu selalu sulit untuk diprediksi. Hyunwoo berkata, bukankah kau bahagia karena muridmu sudah jadi bangsawan? LeBron menjawab, itu membuatku khawatir akan masa depan bangsa kita. Aku tak menyangka akan terseret ke dalam persoalan menjengkelkan atau perjalananku jadi sejauh ini. Aku mau istirahat, Hyunwoo menahan LeBron dengan berkata, tunggu sebentar Master, aku mau mengembalikan ini padamu. LeBron berkata, kalau kau mengembalikan Ring of Nostalgia, apa itu artinya kau sudah tidak membutuhkannya? Hyunwoo berkata, ya aku sudah siap, aku sudah mencapai level 200 setelah menyelesaikan quest ini. Status window, Kang Hyunwoo level 200, Hyunwoo bergumam. Jadi, aku sudah bisa membuka kelas ketigaku, LeBron bergumam. Dia memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan petualang lainnya. LeBron berkata, aku tahu betul sekuat apa dirimu, jadi aku takkan memberikanmu ujian lain. Hyunwoo bertanya, kalau begitu, LeBron memotong perkataan Hyunwoo. Aku menjadikanmu seorang Knight of Kiwan, di bawah divisiku. Sistem berkata, Anda telah naik menjadi True Knight of Kiwan. Seluruh status meningkat sebesar 100, Anda menerima title True Knight of Kiwan. True Knight of Kiwan, sebuah title yang diberikan kepada Knight of Kiwan berperingkat tinggi. Anda telah menerima skill baru, Weapon Aura membuat Anda dapat mengaktifkan aura senjata.
Magic Sensitivity, membuat Anda dapat mengendalikan Magic Power dengan lebih akurat. AD Warcry, Magic Power tersebar di sekitar area tetap dengan user berada di tengahnya. Hyunwoo yang melihat itu sangat terkejut, dia bergumam. Semua orang kesulitan mendapatkan kelas ketiga mereka. Tapi dia memberikannya begitu saja kepadaku. Hyunwoo meraih tangan LeBron lalu mengenggamnya dan berkata, "Master, aku akan terus memanfaatkan, maksudku melayanimu." Wajah Hyunwoo begitu berseri. LeBron pun menjawab, tentu. Namun aku ingin kau melakukan satu hal untukku." Hyunwoo menjawab, "Apapun itu," sistem berkata, "Anda telah menerima quest baru." LeBron berkata, "Temukan Masterku Duke Black, temukan mantan komandan Knight of Kiwan." Hyunwoo bergumam, "Bukan cuma kelas ketiga, tapi dia juga memberikanku quest yang berhadiah luar biasa. Aku semakin tidak bisa lepas darinya." LeBron yang melihat ekspresi Hyunwoo yang menjijikan berkata, "Cepat pergilah sebelum aku penggal kepalamu." Hyunwoo bertanya, "Tapi aku harus mencari Duke Black di mana?" LeBron menjawab sembari berjalan pergi. "Entahlah, sudah 10 tahun sejak kami terakhir kali mendengar tentangnya." Hyunwoo kembali berkata, "Lalu bagaimana cara aku menemukannya kalau tidak ada petunjuk sama sekali?" LeBron menjawab, "Ya itulah yang harus kau cari tahu sendiri." Hyunwoo pun terdiam dan berkata, Dasar pelit, baiklah akan kupikirkan nanti." Jadi aku akan lockout sekarang." Di sisi lain ada dua orang yang memantau Hyunwoo dari layar komputer. Kim Kangsan dari Guild Quincy, anggota tim support arena, dan Kim Jinyong. Kangsan bertanya, "Pak, apa kita benar-benar akan membiarkan Alley Boss melakukan semua ini?" Jinyong menjawab, "Apa ada masalah?" Kangsan berkata, "Mau itu di skenario utama, Pet Contest atau bahkan King of Masked Combat, Alley Boss selalu saja mendominasi semuanya. Tidak berlebihan kalau menyebut itu sebuah monopoli. Di atas itu, skenario utama saat ini beberapa hari lebih cepat dari timeline perkiraan kita, bukan?" Jinyong menjawab, "Kita memang sudah sejak awal merencanakan LeBron untuk mengalahkan Edward. Tidak ada bug, dan gamenya pun berlangsung secara alami. Mau bagaimana lagi?" Kangsan kembali berkata, setelah Meligot. Tak kusangka akan ada player lain yang akan membuat tim kita bekerja keras." Mendengar itu Jinyong bergumam, sepertinya Kangsan tidak tahu. Yah, kami memang sudah memutuskan untuk menyembunyikan identitas Alley Boss, bahkan di dalam perusahaan." Jadi Jinyong ini menyembunyikan fakta bahwa Hyunwoo merupakan Meligot karena dia tahu bahwa itu akan menimbulkan masalah. Sudah sejauh mana yang dia rencanakan sebenarnya? Kalau ini sampai diketahui publik, akan seberapa besar itu berimbas terhadap arena? Beralih pada Hyunwoo di dunia nyata, dia tergesa-gesa menghampiri Yongchan. Dia berteriak, "Yongchan, kita akan makan ayam untuk malam hari ini." Di dalam arena di sebuah hutan terlihat Hyunwoo dan Sunny sedang berbincang. Sunny berkata, "Aku memperoleh informasi baru." Hyunwoo bertanya, "Informasi baru apa?" Sunny menjawab, "Iya, informasi. Aku yakin ini akan menjadi petunjuk selama skenario yang tersisa. Seorang Dark Mage yang kuat sedang murka, karena persembunyian para pemberontak dihancurkan. Demi membalaskan dendam pemimpin mereka dan juga muridnya, yang telah dibunuh oleh kekaisaran, sepertinya dia berencana untuk menyerang kekaisaran. Dan dia menargetkan Brix, sebuah kota yang besar, ada banyak dungeon berisi andit di wilayah itu. Jadi di sana merupakan tempat yang bagus baginya untuk mendapatkan pasukan. Aku rasa dia juga akan menyerang tempat yang lain, tapi karena terlalu banyak. Jadi akan ku kirimkan lewat pesan saja." Hyunwoo berkata, "Sunny, bagaimana caranya kamu selalu mendapatkan informasi berharga seperti itu?" Sunny menjawab, "Yah." Sunny merubah penampilannya dan kembali berkata, "Sebenarnya aku murid dari Dark Mage itu, kalau aku tahu dia akan menentang kekaisaran, aku takkan mau menjadi muridnya. Meski begitu, aku jadi bisa memperoleh banyak informasi berkat dirinya." Hyunwoo yang melihat itu bergumam, "Yah, seorang Dark Mage level tinggi pasti tahu banyak hal." Sunny bertanya, "Ngomong-ngomong, cuma itu yang kupunya untuk hari ini. Mari kita masuk ke topik utamanya sekarang." Hyunwoo bertanya, "Topik utama apa?" Sunny berkata, "Jangan bilang kau lupa." Hyunwoo dengan polosnya menjawab, "Aku tidak ingat apa-apa." Sunny yang mendengar itu berteriak, "Dasar jahat, kau bilang kita akan mendiskusikan kolaps setelah skenario utamanya selesai.
Hyunwoo yang sedikit terganggu bergumam, aku langsung ke istana setelah itu selesai. Aku benar-benar lupa, Hyunwoo berkata, kalau begitu ayo kita bicarakan soal streamingnya. Sunny berkata, aku tahu kau akan lupa, tak kusangka kau cuma memanfaatkan aku sebagai informan. Hyunwoo berkata, entah ini bisa dianggap sebagai permintaan maaf atau tidak. Tapi bagaimana kalau kamu mengundangku ke dalam streamingmu? Sunny yang senang dengan semangat bertanya, jadi kamu bersedia menjadi tamu channelku? Hyunwoo menjawab, ya tentu, kau sudah banyak memberiku banyak sekali informasi berharga. Setidaknya itulah yang bisa kulakukan, akan kulakukan itu tanpa syarat. Sunny bergumam, kalau dia bersedia menjadi tamu, semua viewernya pasti akan datang ke channelku. Dan entah aku berhalusinasi atau tidak tapi, apa topeng itu memang selalu kelihatan begitu menawan. Hyunwoo juga ikut bergumam, dia akan terus memberikanku informasi berharga. Kalau aku cuma perlu menjadi tamu, di channelnya, maka akan kulakukan itu ratusan kali kalau memang dibutuhkan. Di dunia nyata beberapa kendaraan melaju begitu kencangnya. Mobil berwarna merah serta orang-orang berdasi terdiam di halaman parkir apartemen Hyunwoo. Hyunwoo yang keluar dan sedang mengobrol dengan seseorang di balik telepon berkata, ini hadiah karena telah membuat kontrak dengan PXRC. Hyunwoo bertanya, apa, kenapa, tiba-tiba begini? Hyunwoo pun mencoba mengendarai mobil tersebut itu sembari berkata, gila ya, orang kaya memang beda, entah sudah berapa lama sejak terakhir kali aku mengendarai mobil. Mobil lamaku bernama Wish, jadi aku akan menamaimu dengan Hope. Hope ayo kita punya banyak kerjaan, Hyunwoo sudah sampai di tempat tujuan. Kedua orang berjas hitam itu sepertinya terkejut, pria kacamata berteriak. Apa, kau mau membayar semua utangmu sekaligus? Hyunwoo menjawab. Iya, aku kemari untuk membayar 10 juta yang kupinjam. Lelaki itu bergumam, padahal masih belum terlalu lama sejak dia membayar pada kami. Apa yang direncanakan bajingan kecil ini sebenarnya? Hyunwoo berkata, yah, apa kau tak mau menerimanya? Lelaki itu berkata. Kami terima kasih banyak, tak banyak penghutang di luar sana yang serajin dirimu. Lalu dia kembali berkata, silakan hubungi kami kalau kau butuh uang lagi. Aku yakin bos kami akan meminjamkanmu berapapun yang kau butuhkan. Hyunwoo yang mendengar itu hanya terdiam dan langsung menutup pintunya. Orang berkacamata itu menelpon dan berkata, ini saya tuan. Burung kecil itu akhirnya sudah meninggalkan segalanya. Putra Presiden Kang baru saja melunasi semua hutangnya. Bagaimana bisa itu menjadi kesalahan saya? 15 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Anda tahu sendiri kalau saya tidak peduli selama saya bisa mendapatkan kembali uang saya. Cek Jung Cholho, dia membanting HP-nya dengan kesal. Dia berkata, dasar bangsat, aku yang sudah mengangkat derajatnya dan membuatnya seperti sekarang. Tapi sekarang dia malah berpikir kalau dirinya lebih baik dariku. Aku harus menyesuaikan semua persoalan dengan Cheo Jung. Hyunwoo yang sudah berada di dalam mobilnya berkata, kurasa itu artinya aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibayar. Sejak aku masih mencoba kerja di Indo April, dan menghasilkan $9 per jam. Ini hanyalah mimpi yang takkan bisa aku raih. Waktu itu aku benar-benar terus berlari ke depan tanpa pernah berhenti untuk istirahat. Semua uang yang kudapatkan mulai saat ini akan menjadi milikku sepenuhnya. Aku bisa menggunakan semuanya untuk keluargaku dan diriku sendiri. Aku harus mulai bekerja lebih keras lagi sekarang. Telepon masuk Hyunwoo yang teringat berkata, oh benar aku punya janji. Nike Management Headquarter, Kale berkata, bos, apa Anda sudah mendengar apa yang Ale Bos lakukan kali ini? Jamie berkata, tentu dia membawa Duke LeBron dan mengalahkan bos dari skenario utama L. Dia cukup pintar, Kale terdiam dia masuk lalu melihat bosnya dengan seksama. Lalu berkata, bos, Jamie berkata, entah sudah berapa kali aku melihat reaksi itu hari ini. Masuklah, aku bertemu pria bernama Kim Seok Jun baru-baru ini. Dan dia terus saja mengejekku dan memanggilku Pak Tua. Jadi aku memutuskan untuk bercukur, apa kau juga berpikir bahwa aku terlihat lebih tua dibandingkan Seok Jong? Kale bergumam, saya tak bisa menjawabnya bos. Kale memberikan sebuah berkas dia berkata. Oh benar, kami sudah menerima profil untuk murid kedua di Akademi Ale Bos. Kami hanya tinggal membutuhkan persetujuan Anda, Jamie bertanya. Ini orang Korea, mereka berkebangsaan sama,
Kale berkata. Namun kami tidak memilihnya atas alasan tersebut, kisahnya benar-benar menarik. Dia tidak hanya ingin menjadi ahli dalam bermain game. Jamie bergumam, ini pasti akan dapat mengundang banyak audiens. Bahkan kalau dia sendiri merasa kecewa, memonetisasi sesuatu seperti ini itu. Lalu berkata, aku setuju, kita mungkin dapat memperoleh lebih banyak perhatian dibanding dengan Dwayne dalam hal yang berbeda. Kale berkata, kalau begitu saya akan menyerahkan ini kepada Alaibos. Harga saham kita terus-menerus meningkat dengan sendirinya. Kita sangat beruntung karena bisa memilikinya di dalam perusahaan. Jamie berkata, sebaliknya aku khawatir kalau dia akan berkembang terlalu cepat. Kale terheran dan bertanya, maaf maksud bos apa? Jamie menjawab. Semoga saja tidak ada pihak lain yang tertarik kepadanya. Kale berkata, Master Kang tidak akan. Tiba-tiba saja notif muncul ke HP Kale. Kale berkata, panjang umur, Mr. Kang telah menjaga hubungan baik dengan kita selama ini. Jadi saya rasa Anda tidak perlu khawatir. Tiba-tiba saja Kale terkejut. Jamie yang terheran bertanya, ada apa Kale? Kale jawab, bos ini gawat. Jamie bertanya lagi, apa yang gawat? Apa maksudmu? Kale berkata, Adidas, dia sedang melakukan meeting dengan Adidas. Beralih pada Hyunwoo dia sedang berada dengan Liu Sei dan Lude direktur Adidas. Lude berkata, Anda bertanya seberapa banyak yang dapat kami berikan untuk Anda. Kami akan membayar Anda 2 kali lipat dari jumlah yang dibayarkan oleh Nike. Mendengar itu Hyunwoo pun tersenyum. Di dalam arena di sebuah restoran besar, Hyunwoo akan menghadiri undangan dan bertemu 2 orang. Hyunwoo yang sudah sampai di lokasi disambut oleh Liu Sei dari Guild Guryong. Liu berkata, kau benar-benar datang ya Alaibos? Hyunwoo menjawab. Kau sudah sampai menundukkan kepalamu, bagaimana aku tidak datang Liu Sei? Liu seketika mengingat kejadian yang sangat memalukan saat itu. Yang menggores harga dirinya, Liu berkata sambil mengantar Hyunwoo pada bosnya. Kau sudah menyelamatkanku untuk hari ini, aku takkan melupakan apa yang sudah kau lakukan untukku. Hyunwoo menjawab, yap, pastikan untuk membayarnya kapan-kapan. Mendengar jawab Hyunwoo yang sangat angkuh, Liu bergumam. Bajingan ini, dia selalu menjengkelkan jika berbicara. Lalu berkata kembali, lewat sini, dari dalam ruangan tersebut sudah ada seseorang yang duduk menunggu mereka. Orang tersebut berkata, senang bertemu dengan Anda, nama saya Lude Fan. Dan saya dari Adidas cabang Asia. Hyunwoo pun duduk dia bertanya. Apa kau orang yang ingin bertemu denganku? Lude menjawab. Ya saya selalu ingin bertemu dengan Anda Alaibos, ku dengar industri manajemen punya aturannya sendiri. Hyunwoo bertanya, jadi apa yang membuatmu sampai mau menentangnya untukku? Lude menjawab, ya karena Anda bersedia untuk hadir meski sudah mengetahui tentang hal itu. Simpel saja, apa Anda bersedia untuk menandatangani kontrak eksklusif dengan Adidas Manajemen? Saya akan memastikan bahwa kami akan memberikan Anda keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan Nike. Jadi guys di dunia bisnis Hyunwoo itu sudah terkenal bahwa dia hanya peduli dengan uang. Jadi bagaimanapun caranya Adidas akan membayar mahal agar Hyunwoo dapat bergabung bersama perusahaan tersebut. Hyunwoo bertanya, keuntungan yang lebih baik, seberapa banyak yang bisa kau berikan untukku? Mendengar pertanyaan Hyunwoo Lude bergumam, sudah kuduga dia akan bertanya mengenai itu. Ini akan sangat mudah untuknya bergabung, lalu dia berkata, kami akan membayar Anda 2 kali lipat dari jumlah yang dibayarkan oleh Nike. Beralih ke perusahaan Nike di mana Kale dan Jamie sedang mengobrol. Kale bertanya, apa yang harus kita lakukan? Jamie menjawab, Chung Chen si bajingan mata duitan itu, jadi dia mendekati Alaibos tanpa memikirkan etika bisnis. Kale berteriak dan berkata, Mr. Kang tidak akan melakukan itu. Tetapi jika dia lebih memilih untuk berpindah haluan, haruskah saya minta untuk bertemu dengannya sekarang juga? Jamie menjawab, Kale kita tidak boleh sembrono. Partnership itu ada untuk menciptakan keuntungan tertinggi melalui kerjasama. Kalau dia percaya bahwa bekerja sama dengan kita akan lebih menguntungkan baginya, maka dia tidak akan menandatangani kontrak dengan Adidas. Kale mendengar perkataan Jamie namun Kale malah terfokus pada jenggot Jamie yang mulai tumbuh. Kale bergumam, bos, kau terdengar keren, tapi jenggotmu sudah mulai kelihatan tumbuh. Tiba-tiba saja handphone Kale berdering, Jamie langsung berteriak. Apa itu Alaibos?
Kale langsung melihat notif itu dan berkata. Jami bertanya kembali, apa yang dia katakan? Hyunwoo bertanya apakah murid keduanya sudah ditentukan. Kale membalas sudah ditentukan dan Hyunwoo meminta profil murid tersebut. Namun Kale masih penasaran dan bertanya apa pertemuannya sudah selesai dan apakah Hyunwoo menerima tawaran dari Adidas tersebut. Namun pada akhirnya jawaban Hyunwoo sangat tepat dengan apa yang diharapkan oleh Kale dan juga Jami. Hyunwoo menjawab, aku tidak akan pernah mengkhianati Nike, aku menolak penawaran mereka. Membaca chat dari Hyunwoo, Kale dan Jami merasa lega dan sangat bahagia. Kita beralih pada Lude dan Liu Sei. Lude yang terlihat sangat frustasi terdiam dan dia teringat pembicaraan Hyunwoo. Menurutku persyaratannya cukup bagus, tapi aku harus menolaknya. Lude bertanya, kenapa? Hyunwoo menjawab, partnerku yang sekarang sebenarnya adalah penggemarku. Mereka selalu menantikan videoku setiap harinya, aku tak bisa mengecewakan mereka. Aku punya urusan jadi aku pergi dulu, Lude berkata kembali. Alay bos, kami akan menambahkan apa saja yang Anda inginkan di dalam kontraknya. Anda dapat memperoleh lebih banyak uang jika bekerja sama dengan kami. Hyunwoo menjawab, uang memang lebih penting bagiku, tapi itu bukanlah prioritas utamaku. Aku memang menginginkan uang, tapi aku tidak ingin uang yang memilikiku. Lude sangat kesal, dia bergumam, kacau sudah kalau aku tidak bisa merekrut Alay bos. Presiden Chung Chen tidak akan membiarkan aku begitu saja. Lalu berkata, Liu Sei, kenapa kau tidak mengejarnya? Liu bertanya, memangnya harus, aku sudah menepati janjiku, aku sudah membawanya kemari. Sekarang giliranmu untuk menuntaskan tawaran itu, kalau tidak aku juga akan bergabung ke Nike. Lude yang mendengar jawaban Liu berteriak, apa? Liu mengabaikan perkataan Lude dan bergumam. Akan lebih baik untuk menjadikannya rekan daripada musuh. Hari berikutnya, di gedung rumah sakit Hyunwoo berkunjung kepada seseorang, dia membawa oleh-oleh dan memakai baju yang sangat rapih. Ruang Choi Jisoo, Hyunwoo berkata, apa di sini? Dia masuk dan melihat pada seorang anak kecil yang sedang menonton siaran live streaming dirinya. Hyunwoo bertanya, hai apa kamu Jisoo? Jisoo menjawab, kamu siapa? Hyunwoo bertanya, namaku Kang Hyunwoo, kemana ayahmu pergi? Jisoo menjawab, dia pergi ke Indo April, sebentar lagi dia pasti akan kembali. Hyunwoo bertanya lagi, kamu sedang menonton apa? Jisoo berkata, ini video arena. Hyunwoo ikut melihat dan berkata, kamu suka menonton video arena? Itu Alay bos kan? Jisoo menjawab dengan sangat ceria. Melihat aksinya membuatku senang, karena aku sakit, mereka bilang aku tidak bisa bermain arena. Bahkan di masa depan, mendengar perkataan Jisoo, Hyunwoo tertegun dan bersedih. Tiba-tiba saja ada suara pria dewasa yang berkata, siapa kau? Jisoo berkata, Papa, Hyunwoo dan seseorang itu mengobrol di luar rumah sakit. Pria itu menunduk dan berkata, maafkan aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Anda sudah melihat putriku yang sakit, tolong beri aku waktu sedikit lebih lama lagi. Hyunwoo yang terheran menjawab, aku bukan rentenir, pria itu menjawab. Hah, lalu kau siapa? Hyunwoo berkata, aku Kang Hyunwoo. Nike yang mengirimku, Anda mendaftar di Alay Boss Academy kan? Selamat ya, Anda sudah diterima sebagai murid kedua. Pak Choi Yun terheran lalu bertanya, maaf, benarkah apa Anda benar-benar dari Nike? Hyunwoo menjawab, ya, saya mau mengkonfirmasi keikutsertaan Anda. Yun terdiam dan tiba-tiba saja dia menangis kencang. Lalu dia berkata, ya, aku berhasil, Jisoo papa berhasil nak. Hyunwoo yang melihat itu bergumam, apa bisa terpilih memang semembahagiakan itu ya? Hyunwoo yang berpikir bahwa pria itu mungkin saja istrinya meninggal setelah melahirkan putrinya. Yang mirip dengan istrinya itu, didiagnosa menderita penyakit langka yang mematikan. Demi putrinya yang sakit, dia jadi memiliki utang yang tidak sedikit jumlahnya. Dan dia sangat putus asa sampai-sampai rela melakukan apa saja. Yun berkata kembali hingga membuat hayalan Hyunwoo buyar. Putriku menyukai arena, dan dia sangat ingin agar aku bisa muncul di dalam streammu. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa, supaya dia bisa mengingatku sebagai seseorang yang pantas untuk dikagumi. Hyunwoo berkata sambil menenangkan Yun, ada seseorang di Amerika yang berhasil pulih dari penyakit yang sama seperti yang diderita Jisoo. Seseorang mendengar cerita Anda dan ingin membiayai Jisoo.
Dia bisa menerima perawatan di Amerika? Yun bertanya. Jadi maksud Anda, Jisoo masih mempunyai harapan? Hyunwoo menjawab. Ya tentu bisa. Yun kembali menangis, kali ini tangisan yang sangat hebat hingga membuat Hyunwoo tersembur. Yun berkata sambil terbata-bata, terima kasih banyak Tuan Hicks. Hicks, Hyunwoo bergumam, ya dia pasti akan mendapat perhatian yang lebih banyak dari Dwayne, dia sangat putus asa. Tapi dengan pembinaan dariku, dia pasti bisa menjadi lebih kuat lagi. Kali ini apapun yang terjadi, aku akan membuatnya mencapai bronze. Keesokan harinya di dalam game arena, Hyunwoo dan Yun sudah memulai akademinya. Hyunwoo terlihat begitu terkejut ketika melihat cara Yun berlatih. Dia bergumam, aku harus membuatnya mencapai bronze tapi, dia hampir tidak bisa menang melawan boneka pemula. Dan video pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton. Terus support channel kami agar kami semakin berkembang. Sampai jumpa.